Halo, welcome back di kanal Udah TV. Pada episode kali ini, aku akan coba walking tour di Pantai Kuta sore-sore ini. Kita start dari Legian Beach. Jadi di sini ada, meskipun namanya Pantai Kuta, jadi ada dibagi beberapa nama pantai. Ini dari Legian kita ke sana ke Kutanya. Tadi aku tinggal di motor di Beach Wall. Sore-sore ini cahayanya lagi bagus ya, di Agustus 2026. Cahayanya cerah banget. Dan kayaknya sunset sore ini lumayan bagus ya. Karena minim awan juga. Untuk Agustus ini terbilang pengunjungnya masih rame di high season. Jadi aku jalan di daerah jogging track pedestrian ya. Sama kayak kemarin yang di Sanur juga, kita lebih fokus ngelihat jalan-jalan atau walking tour di sepanjang pedestrian atau jogging track aja. Cuma bedanya kalau di Kuta ini dia udah banyak jogging tracknya yang rusak, khususnya yang arah ke sana karena faktor abrasi. Beberapa hari yang lalu aku lihat berita, di berita itu katanya Gubernur Bali yang sekarang, Bapak Koster, bakal memperbaiki atau menaiki sepanjang pedestrian ini. Kita nggak tahu nanti seperti apa. Kalau seperti Sanur bagus banget, karena mau dirapikan. Banyak di sini katanya lapak-lapak warung liar mau ditertipin. Tapi nggak tahu juga ya kategori warung liar ini kayak gimana, master plan-nya seperti apa. Semoga lebih baik karena memang sangat jomplang sekali jika kita bandingkan Kuta dengan Sanur untuk pedestrian dan fasilitas. Tapi di sini terasa lebih raw sekali ya, dan lebih santai sih. Tapi untuk sore-sore. Dan Kuta dari dulu terkenal juga untuk belajar surfing. Banyak banget di sini surfing kelas. Kita bisa ngelihat sepanjang jalan. Terus juga di sini banyak slow bar. Di pinggir-pinggir ini ada slow bar gitu. Bukan hanya bir ya, ada minuman alkohol yang kadar alkoholnya juga lumayan tinggi aku lihat. Seperti di bar-bar yang kita temui di kayak di Seminyak atau Canggu. Dengan konsep yang lebih dengan bar kecil gitu. Nanti kita lewat sana deh. Nah, di sini ini beda ya dengan Sanur kemarin. Di sini lebih banyak slow bar atau beach bar gitu dibandingkan coffee shop seperti di Kuta kemarin, di Sanur kemarin. Dan lebih banyak aku lihat turis-turis luar ya. Kalau Sanur dia daerah-daerah ke arah Pantai Matahari Terbit masih banyak turis domestik. Nah ini dia nih, ini deretan-deretan slow bar. Memang masih dominan dari bir bintang kalau untuk bir. Karena bule-bule cenderung dia nyarinya bir bintang favoritnya. Dan berapa ya? Ada 35 kalau nggak salah nih. Aku sempat beli. Tuh cerah banget. Ini warung-warungnya di sini tenda-tenda gitu dengan bangku-bangku plastik. Cuma mungkin di satu sisi ya, sebagai turis luar, dengan tenda-tenda gini, wah, bangku-bangku plastik, mungkin ini juga yang mereka cari ya. Karena di negara mereka agak jarang. Jadi mereka tetap menikmati aku lihat. Sambil ngobrol, bercanda-canda. Dan di sesi tahun lalu aku sempat juga bikin video walking tour di sini. Di jam 9 sampai 10 malam. Itu masih ada aja gitu, meskipun nggak seramai sore. Ini juga slow barnya. Macam-macam di sini. Ada yang jual aksesoris juga. Dan memang di sore hari ini bukan hanya orang mau nikmati sunset ya. Karena memang ada jogging track, banyak juga yang lari di sini sore hari. Tapi kalau aku perhatikan nggak sebanyak di Sanur. Di Sanur lebih banyak sih. Nah ini ada yang lari. Nih muka aku udah mulai kena
golden hour-nya. Enak banget sih. Tuh. Ini di jam udah mau jam 6 ya. 5.53. Udah mau momen sunset sih. Kemungkinan nanti aku cukup yakin ya. Gede kemungkinan sunsetnya bakal bagus dengan kondisi kayak gini. Cerah banget. Jadi kalau kamu ke Bali tuh mendingan dari Juli, jadi Juni, September itu masih besar kesempatan dapat sunset yang bagus banget. Kalau udah lewat itu kayak Oktober, ada kemungkinan juga cenderung mendung ya, atau bahkan hujan. Nah, di sini yang aku suka adalah banyak pohon-pohon itu loh di kiri kanannya. Jadi pohon ini bikin berasa lebih teduh, lebih adem, lebih sejuk. Pohonnya lumayan banyak sih. Nah, ini selebar juga nih. Nih. Aku belum pernah nyoba di selebar kayak ini. Yang aku pernah nyoba di Double Six itu mojito. Koktail aku favoritnya mojito ya. Mojito 80.000 satu porsi gelasnya itu. Segini berapa tuh? Dan kalau dari beberapa mojito yang aku coba, dia berasa lebih sepetnya berasa. Emang bukan the best ya. Tapi untuk harga segitu, oh ya oke lah, dan aku nggak tahu alkohol ini pakai apa. Sebutkan dulu deh, kopi apa gini bilang. Cukup, ya oke lah untuk malam-malam. Ya masih bisa dinikmati gitu. Ini kalau di bawah pohon ini mulai ada shadow kelihatan, mulai agak gelap-gelap kayaknya. Nah ini masih sama sih deretannya, bangku-bangku plastik gitu, kiri kanan, yang di arah ke pantai gitu ya. Nah kalau kalian ke pantai di Bali, kalau yang bangku plastik ini, mereka masih free. Cuma nanti yang berbayar biasanya yang bean bag atau yang daybed itu ada yang bangku panjang itu. Nah kalau yang daybed itu, coba tanya dulu berapa dia. Kalau nggak salah dia ada per jam, ada 2 jam. Tanya dulu, jadi jangan langsung ini ya. Yang bean bag itu tergantung kebijakan dari tempatnya biasanya. Ada dia yang punya minimal spend, ada juga yang enggak. Jadi mending make sure dulu ya, sebelum tiba-tiba duduk. Nanti nggak tahu kalau itu ada berbayar. Oh ya, enak banget nih cahayanya sebelah sini. Tuh kelihatan. Pas banget tadi aku datang, dia di momen belum terlalu gelap dan nggak terlalu panas. Dan ini hari Kamis, jadi nggak terlalu macet, nggak rame juga, nggak terlalu rame. Kalau weekend kayaknya lumayan padat deh. Nah di Pantai Kuta ini kemarin ada isu atau kendala, pantainya katanya kurang bersih. Pedestrian ini juga banyak yang rusak dan banyak sampah lah ya di akhir tahun lalu. Cuma terlepas dari isu itu semua, terlepas dari semua fasilitas yang mungkin saat ini belum sebagus Sanur, belum begitu rapi ya. Aku ngelihat sebagai pengunjung ini ya, bukan sebagai pelaku wisata. Untuk saat ini, hari ini, di bulan Agustus ini, pengunjungnya masih terbilang rame ya. Tapi gimana ramenya sepuncaknya aku belum tahu ya. Yang tahu mah biasanya pelaku-pelaku wisatanya. Maka kalau menurut aku sebagai pengunjung ya lumayan sih ya.
lumayan rame. Ini dia nih, papan surfing. Semuanya udah mulai kawasan surfing. Sebenarnya sepanjang pantai surfing juga ya, dari Double Six, Seminyak. Cuma di bagian ini terasa jauh lebih rame surfing lessonnya atau surfing class. Dan mengenai harga itu relatif ya. Kemarin aku sempat nanya ada 350 untuk sejam apa 2 jam gitu. Tapi nggak tahu harga sekarang berapa. Itu terakhir kali aku tanya segitu. Dan dia surfing lesson ini dia dari pagi, ada yang udah buka sih. Dari jam 7 tergantung kondisi ombak. Dan kalau kamu misalnya mau bikin janji, mereka juga bisa bikin janji. Biasanya H-1 atau H-2. Ada juga beberapa yang punya Instagram, bisa kamu cari juga itu. Di Instagram buat janjian. Buat beginner lumayan ramah lah ombaknya aku lihat. Nah, kita udah nyampe di skatepark. Ini skatepark di Kuta ini. Kalau pas nyanset enak banget di skatepark ini. Tuh, lumayan rame. Bocil-bocil juga rame di sini aku lihat buat main. Tuh. Rame kan? Mainnya udah pada jauh-jauh juga itu. Dan banyak bule juga yang di sebelah sana. Ada anak bule juga kadang aku lihat main. Yang dewasa juga. Ini mungkin nanti ada event di sini ya, tenan-tenan gitu. Oh ya, di kota ini berapa kali aku lihat memang sering ada event gitu ya, mengenai seputar festival kuliner sama musik juga. Jadi beragam sih aku lihat. Dan di Kuta ini juga masih banyak turis-turis internasional. Aku juga di bulan depan dapat klien fotografi buat photoshoot itu maksudnya. Di bulan depan dia katanya stay di Kuta dan dia minta photoshoot di sini. Aku agak kurang menyanggupi karena di sini kemarin ada pengumuman fotografer tuh harus dengan izin pengelola setempat. Jadi aku arahkan dia ke Seminyak, ada opsi pantai lain. Meskipun di Kuta ini bagus ya. Dia kayak ada refleksi sunset gitu nanti di pantainya. Tapi kita sekarang fokus di presidennya dulu nge-reviewnya. Pengen kasih ke kalian semua. Itu udah mulai gelap muka aku. Problemnya ke sini, ke Kuta ini yang bikin aku males kadang one way ya, kebanyakan one way. Jadi kalau macet terus kita salah ngambil jalan, salah belokan gitu ya, muternya jauh. Macetnya kadang lumayan parah kalau weekend. Bede gini masih oke lah. Buat jalan kaki juga masih enak lah di sini ya. Tapi di depan tuh udah mulai banyak jogging tracknya yang rusak. Jadi nggak senyaman di daerah sini. Abrasi itu bahaya, tapi belum ada solusi sih. Belum ada solusi sih sampai sekarang. Mungkin nanti ya.
sih barisan bar-bar di pinggir pantai. Lebih kecil, lebih sederhana gitu. Kalau di Sanur tuh kelihatan banyak yang lebih kelihatan mewah ya. Dengan harga tentunya yang jauh lebih mahal juga. Kalau di sini aku ngelihat kayaknya lebih murah deh dibanding di Sanur. Kayaknya, tapi nggak tahu juga, aku belum pernah makan. Sepertinya lebih murah. Nah ini rame juga nih, apa nih? Vietnamese mini warung. Nih, rame juga boleh-boleh. Warung Vietnam. Oh ya, di sepanjang pantai Kuta ini aku ngeliat musiknya banyak reggae dari tadi ya, lihat. Nah, udah mulai kelihatan tuh mataharinya. Warna kekuningan sunsetnya, lebih ke golden hour-nya. Dan Kuta ini juga favorit aku lihat buat orang-orang yang mau mendokumentasikan kayak hanya semacam hunting, street photography gitu. Berapa kali aku lihat di thread di Instagram Kuta itu. Nah, dia mulai rusak di depan. Nih, pedestriannya rusak. Kita udah di pasir aja nih jalannya. Tuh. Akhir tahun lalu ombaknya lumayan tinggi sampai ke jalan depan itu, jalan raya. Sampai trotoarnya itu kayaknya ke bawah ombak. Saking parahnya ya. Terus ya gitulah, rusak dia. Belum diperbaiki sampai sekarang kayaknya. Mungkin tahun ini atau tahun depan. Nah, ini udah mulai rame. Jadi kalau mau ke Kuta, saran aku, kalau kamu dari Denpasar, sebaiknya OTW paling telat jam 4 deh. Jam 4. Kenapa? Karena menghindari macetnya. Jadi nggak apa-apa lebih awal nyampe sini. Kalau lebih awal lebih enak. Lebih enak. Terjebak di kemacetan sebelum sunset itu kurang asik sih. Nanti ada nggak terduganya itu kalian bisa telat nyampe. Coconut. Nah ini masih jalan pasir. Agak kurang nyaman ya. Apalagi kalau pakai sepatu, pakai sandal sih enak sih. Tuh. Enak banget nih. Wih, ramai tuh di pantai itu. Oh ya, ini masih libur anak sekolah bukan ya? Aku nggak hafal sih jadwal libur anak sekolah. Banyak juga yang aku lihat bawa anak-anak gitu, family. Mereka main ke pantai. Cuma memang kalau untuk Kuta, dia nggak seramah itu ya untuk family. Karena ombaknya dia relatif lebih gede. Jadi kalau bawa anak-anak harus lebih hati-hati. Tuh, rame. Harus lebih diperhatikan lagi kalau bawa anak kecil. Ada lagi yang lagi rame main gitar-gitaran gitu, nyanyi bareng-bareng. Emang orang suka lebih ngecil di sini ya, buat seru-seruan di pinggir pantai. Udah mulai agak gelap ya.
bagus banget ya. Ya memang ya itu nggak bisa dipungkiri, fasilitasnya ini kalau misalnya dibenahi terasa lebih bagus, lebih rapi, lebih bersih. Cuma di satu sisi kesan raw-nya ini jadi sedikit berkurang ya. Dan mungkin agak berbeda rasanya nanti ke Kuta sekitar 2-3 tahun lagi jika program itu dijalankan dengan baik. Ini aku pindah ke jalur yang di pasir pantai, turun ke pantainya. Nah, ini pantainya nih. Karena pedestrian di sebelah sini juga kalau aku jalan di sana itu nggak mulus dan udah mulai gelap juga. Ini di udah mau jam 6 mulai gelap juga. Jadi aku ambil aja lah yang di pantai ini. Sekalian kalian ngeliat ada apa sih sebenarnya di Pantai Kuta gitu. Dan untuk vlog ini beberapa episode terakhir, jujur aku nggak ada tim buat ngedit ya. Jadi ngerjainnya videonya juga minim editing, agak males ngedit juga. Apa adanya aja yang aku post ya di YouTube. Karena emang mau ngeliatin raw-nya itu. Nah ini lihat nih, sorenya di Kuta tuh kayak gini. Sebenarnya lebih golden hour ya, lebih bagus sih dibandingkan hasil dari kamera ini. Pokoknya deh, masih jadi pilihan menarik untuk menikmati sunset. Terlepas dari segala sesuatunya ya. Oke, thank you yang udah nonton. Sepertinya hanya begitu aja ya sesi kali ini. Selamat menikmati, sampai berjumpa kembali.